Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri dimanapun kalian berada di seluruh penjuru negeri tercinta, khususnya santri pesantren modern Al-Amanah Jenuwangi Sidoarjo. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kepada kita sholawatul khamsi wal jum'atu ila jum'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffirat lima bainahuma in istanatba minal kabair. Salat 5 waktu dari Jumat satu ke Jumat yang lain, dari Ramadan satu ke Ramadan yang lain, bisa menghapus dosa-dosa kita antara keduanya selama kita tidak melakukan dosa besar. Ramadan kali ini adalah karunia, karena dengan Ramadan ini Allah inginkan agar dosa-dosa yang menghijab antara kita dan dirinya bisa disingkapkan, sehingga kita bisa melihatnya dalam segala yang kita lihat, mendengar firman-Nya dalam segala yang kita dengarkan, juga sekaligus merasakan kehadirannya dalam setiap peristiwa yang kita alami dan kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Karena itu, puasa ini harus kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Para santri, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng agar kami termotivasi untuk membuat vlog-vlog baru yang lebih berkualitas. Dan jangan lupa sebarkan ke media sosial yang lain, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Kepada para santri yang sudah subscribe, saya sampaikan jazakumullah ahsanal jaza, dengan harapan semoga vlog-vlog baru yang mampir di jendela gawai kalian menjadi vlog yang menghibur dan syukur bisa memotivasi para santri untuk melihat hal-hal kecil, kejadian-kejadian kecil, peristiwa-peristiwa kecil di sekitar kita, karena tidak ada peristiwa yang sia-sia, semuanya dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendidik kita. Para santri, memang ada kesulitan untuk mengambil angle dari tokoh-tokoh yang saya sampaikan, karena hampir seluruh sudut itu menarik. Hampir seluruh peristiwa yang terjadi pada tokoh-tokoh kita ini pantas untuk kita lihat, sehingga menentukan satu angle yang lebih dari yang lain itu sangat sulit. Oleh karena itu, mohon maaf kalau angle yang kita pilih tidak sama dengan ketertarikan kalian. Oleh karena itu, hampir sempurnanya tokoh kita ini, kalian bisa menyempurnakannya dengan membaca banyak buku-buku atau mencari informasi di media sosial. Ya, jawabannya yang benar seperti jawaban kalian adalah Syekhona Khalil. Untuk beliau, Al-Fatihah. Para santri,
tokoh kita ini tokoh yang luar biasa, termasuk ulama Nusantara yang menghiasi Haramain, karena beliau sejajar dengan tokoh-tokoh yang lain seperti Kiai Mahfud At-Tarmasi, Kiai Ahmad Khotib Al-Minangkabawi, Kiai Nawawi Al-Bantani, Kiai Khalil dan lain-lain. Beliau memiliki kualitas yang sama dengan tokoh-tokoh yang tadi saya sebutkan. Suatu ketika Raden Ajeng Kartini ini mengalami trauma dengan guru ngajinya ketika beliau secara kritis menanyakan arti doa-doa ibadah yang beliau baca setiap kali sholat. Karena sang guru ngaji ini ketika ditanya justru marah. Timbul pertanyaan di dalam hatinya, kenapa kita membaca kemudian tidak mengerti artinya, dan ketika kita bertanya malah beliau marah. Peristiwa ini mengguncang jiwanya, menimbulkan 1000 pertanyaan di dalam hatinya. Ketika suatu ketika tokoh kita ini mengaji, karena beliau memang punya jadwal ngaji keliling, ia sungguh terpesona karena beliau menerjemahkan apa yang menjadi pertanyaan dalam dirinya, sehingga dengan itu ia bisa beribadah seakan-akan Raden Ajeng Kartini itu berdialog dengan Tuhannya. Maka Raden Ajeng Kartini semakin kagum dengan tokoh kita ini, sehingga suatu ketika dia sowan ke rumah tokoh kita ini dan minta untuk diberikan jawaban terhadap masalah-masalah yang bergumpal-gumpal di dalam pikirannya. Dan tokoh kita ini memberikan jawaban yang sangat luar biasa, yang memuaskan dahaga jiwanya, sehingga Raden Ajeng Kartini semakin kagum dan berkenan menjadi murid, salah satu dari muridnya. Dan tokoh kita ini juga terinspirasi untuk banyak menerjemahkan kitab-kitab yang berbahasa Arab dalam bahasa Jawa, yang mendekatkan konsep-konsep Islam itu di dalam pemikiran masyarakat. Bahkan beliau juga menulis tafsir yang memang belum selesai, hanya 6 juz kalau nggak salah, juga terinspirasi, termotivasi oleh kebingungan umat, termasuk diantaranya adalah Raden Ajeng Kartini. Para santri, kalian bisa menebak siapa guru Raden Ajeng Kartini? Tokoh kita ini anak Kiai Umar. Kiai Umar ini adalah tokoh ulama yang dipercaya oleh Pangeran Diponegoro untuk menggalang kekuatan di pantai utara. Oleh karena itu, tokoh kita ini mendapatkan pelajaran, pendidikan tentang agama dan lain-lain dari orang tuanya yang memang ulama. Yang kedua, juga mendapatkan pelajaran dari teman-teman orang tuanya yang seringkali berdiskusi, berkumpul, bermusyawarah di rumahnya. Hadir pada saat musyawarah seperti itu Kiai Hasan Bakri, Kiai Sada, Kiai Darda, Kiai Murtado, yang kesemuanya adalah kiai-kiai yang masyhur pada saat itu. Bukan hanya ilmunya, tapi semangat perjuangannya untuk membantu perjuangan Pangeran Diponegoro. Para santri setelah dirasa cukup mendapatkan pelajaran dasar di rumah,
beliau mulai nyantri. Beliau nyantri di pesantren Waturoyo Margoyoso Kajet di bawah asuhan Kiai Syahid. Dan sekali lagi mungkin sudah didesain oleh Allah. Kiai Syahid ini adalah kiai yang memiliki kualitas luar biasa, ilmunya mumpuni, dan nasabnya beliau termasuk cucu kiai mutamakin yang luar biasa. Para santri ketika sedikit agak besar, beliau mulai mengembara dari satu pesantren ke pesantren yang lain untuk memperdalam ilmu dan meluaskan pergaulan. Nah, kemudian selebihnya beliau diajak orang tuanya ke Mekah seperti tradisi ulama-ulama besar pada saat itu. Sayang orang tuanya wafat di Mekah, Kiai Umar wafat di Mekah, dan beberapa saat beliau tinggal di Mekah sebelum akhirnya atas dasar permintaan Kiai Giri Kusumo temannya, beliau pulang ke Indonesia. Di Mekah sekali lagi memang sudah disiapkan oleh Allah. Beliau bisa berguru dengan ulama-ulama luar biasa, sehingga berbagai kitab diajarkan oleh ulama yang memiliki kompetensi dalam bidang tersebut. Misalnya beliau belajar Ihya itu dari Said Ahmad bin Zaini Dahlan yang sangat masyhur. Beliau belajar Hikam dari Syekh Ahmad Nahrawi Al-Misri. Kemudian beliau belajar fikih Fathul Wahab dari Syekh Zahid dan Syekh Umar As-Sami. Beliau belajar tafsir dari Syekh Jamal. Dan ilmu-ilmu yang lain beliau belajar dari ulama-ulama yang sungguh memiliki kompetensi dan sudah mengajar di Masjidil Haram. Para santri, itu clue yang saya sampaikan. Saya harapkan para santri bisa menebak. Dan yang terakhir, agar tebakan kalian lebih mudah, beliau memiliki sejumlah santri ketika sudah kembali ke Indonesia. Di antaranya adalah Ki Haji Hashim Asy'ari, pendiri perintis bersama yang lain organisasi Nahdlatul Ulama. Kemudian yang kedua Ki Haji Ahmad Dahlan, perintis pendiri organisasi Muhammadiyah. Kemudian Kiai Dimyati Termas, Kiai Dahlan Termas, termasuk Kiai Khalil Rembang. Ini adalah sebagian dari puluhan santri-santri yang terbukti atas dasar pendidikan beliau menjadi ulama-ulama besar di Indonesia yang kemudian menginspirasi ribuan santri di Indonesia. Itu perlu kita hari ini. Moga-moga para santri bisa menebaknya dengan tepat. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.